Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Are you happy now? I hope all of us are happy and also healthy ya. Jangan lupa tetap bahagia dan juga tetap jaga kesehatan. Oke? Sekarang kalian buka buku LKS kalian. Your book on page 25 halaman 25 dibuka. Kita langsung menginjak ke chapter 3 unit 3 ya. It is about expressing prohibition and obligation. It will be presented by me, Miss Rosa Haris Shaulina. Check this out. Yang pertama adalah expressing prohibition. Artinya adalah sebuah kalimat yang isinya memerintahkan orang lain agar tidak melakukan sesuatu. Biasa dikenal dengan ungkapan larangan. Jadi prohibition artinya adalah larangan. Ditulis ya artinya. Berikutnya, jenis-jenis dari expressing prohibition atau ungkapan larangan. Jangan lupa ditulis artinya di buku LKS kalian ya. Yang pertama, strong prohibition, larangan keras. Maksudnya apa? Berarti ini mempunyai maksud bahwa larangan ini harus benar-benar dilakukan. Oke? Yang pertama contoh kalimatnya adalah don't run in the corridor. Jangan berlarian di koridor. Ditulis artinya di buku LKS-nya ya. Jangan hanya dilihat aja tetapi juga ditulis artinya. Berikutnya, don't make a noise in the library. Jangan membuat keributan di perpustakaan. Next, drive slowly. Berkendaralah dengan hati-hati. Ketiga kalimat ini adalah contoh dari strong prohibition. Mengapa ini digarisbawahi? Karena ini adalah ciri-ciri dari strong prohibition. Kalau kalian melihat kalimat tersebut ada kata don't serta mempunyai makna yang melarang sesuatu, drive slowly contohnya ya. Itu kan tidak ada kata don't tapi artinya adalah melarang sesuatu. Maka itu adalah kalimat prohibition ya. Jangan sampai lupa. Yang kedua adalah weak or polite prohibition, larangan yang lebih lembut atau lebih sopan. Contohnya bisa dilihat di halaman 25. Please stay away from tiger's cage. Tolong menjauhlah dari kandang macan. Yang kedua, please be quiet. Tolong lebih tenang. Next, could you please use your helm? Bisakah kamu menggunakan helmmu? Nah, mengapa ini ada kata please di garis bawah? Please adalah contoh atau ciri-ciri dari weak or polite prohibition, larangan yang lebih sopan. Perbedaan antara strong and weak prohibition. Kalimat strong prohibition biasanya lebih pendek, langsung to the point ke tujuan, sehingga bentuk kalimatnya lebih pendek dibandingkan dengan bentuk kalimat weak or polite prohibition. Yang kedua, weak or polite prohibition selalu ada kata please di dalamnya ya. Maka weak or polite prohibition itu bentuknya selalu lebih panjang daripada strong prohibition. Sekarang kita membahas tentang expressing obligation. Apa itu? Expressing obligation adalah sebuah kalimat yang mengungkapkan sebuah kewajiban. Ada dua jenis ya, obligation atau kewajiban. Itu ada dua jenis. Yang pertama strong obligation, kewajiban yang harus dilakukan. Contohnya, you must go out now. Ditulis artinya, kamu harus pergi sekarang. Berikutnya, you should leave your pet outside. Kamu seharusnya meninggalkan hewan peliharaanmu di luar ruangan. Yang berikutnya, you must not bring food into the class. Kamu tidak harus membawa makanan ke dalam kelas. Mengapa kata must, should, must not digarisbawahi? Karena ketiga kata ini adalah ciri-ciri dari obligation, kewajiban. Jadi kalau kalian melihat di dalam kalimat ada salah satu di antara ketiga kata yang digarisbawahi ini, berarti kalimat tersebut adalah obligation. Kita sekarang belajar yang kedua, yaitu jenis obligation berupa weak or polite obligation, kewajiban yang lebih sopan ya. Polite itu sopan.
Contoh kalimatnya adalah we should do this assignment in group. Kita seharusnya mengerjakan tugas ini dalam kelompok. Ditulis artinya loh ya, jangan hanya dilihat aja. Berikutnya, you ought to prepare your bags the night before your flight. Kamu seharusnya mempersiapkan tasmu semalam sebelum penerbangan. Berikutnya, we must eat fruits every day. Kita harus memakan buah-buahan setiap hari. Mengapa ini ketiga kata ini digarisbawahi? Jika kalian melihat di dalam kalimat tersebut ada kata should atau ought atau must, itu berarti kalimat tersebut adalah obligation. Sekarang kita belajar tentang perbedaan antara strong dan weak obligation. Weak or polite obligation memiliki kalimat yang lebih panjang dibanding dengan strong obligation. Mengapa? Karena harus lebih sopan, ya. Karena dia lebih sopan, maka dia bentuknya lebih panjang. Yang kedua, kalimat weak obligation tidak langsung to the point ke tujuan, tetapi ada basa-basinya terlebih dahulu. Inilah poin kedua, inilah yang menyebabkan weak or polite obligation memiliki kalimat yang lebih panjang daripada strong obligation. Dari sini kalian masih ingat kan apa perbedaan antara prohibition dan obligation? Kalau prohibition tadi menyatakan tentang larangan, harus ada ciri-ciri don't ataupun larangan, ya, kalimatnya buntutnya adalah larangan. Kalau obligation ini kewajiban. Jadi harus ada kata must atau should atau must not, ya. Jadi kalian harus memperhatikan mana kalimat prohibition, mana kalimat obligation. Oke? Students, thank you for your cooperation. Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan sampai bosan untuk belajar melalui video, ya. Kalau kalian ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan langsung ke Miss Rosa, oke? Ataupun ke guru kalian, ya. Dan jangan lupa like dan subscribe on my YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.